Selamat siang teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sulaiman Channel. Oke, di video saya kali ini masih seputar perninjaan ya. Oke, di video saya kali ini ada project Ninja RR Gen 4 yang terakhir ya, 2012. Project bola mesin, ganti setang piston ya, ganti bearing askruk kanan kiri, ganti seal askruk kanan kiri, semuanya selesai. Dan di sini masih belum saya pasang. Kenapa kok belum saya pasang? Di sini saya mau memberikan sedikit edukasi lagi untuk kalian ya, karena biasanya ya pada waktu pemasangan askruk pada Ninja 2 tak itu tidak center ya, bisa gak balance, bisa gak center. Tapi kalau masalah balance itu biasanya sih ya urusan tukang bubut ya, karena jarang mekanik yang sekalian menerima pemasangan stang piston dan juga pembalanan. Dan juga untuk proses pembalanan sendiri kita percayakan ke mekanik bubut yang berpengalaman di bidangnya. Karena apa? Karena askruk Ninja ini keras, yang pertama. Yang kedua, askruk Ninja ini sensitif teman-teman. Kenapa saya bisa ngomong sensitif ya? Kalian tanyalah ke mekanik-mekanik kondang 2 tak di kota kalian, apa betul omongan saya ya. Jadi kita lanjut ke pembahasan. Saat kalian sudah merangkai semuanya, askruk sudah masuk, rasio sudah ditata, ini bagian kopling belum dipasang, bagian kiri magnet belum dipasang. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah gap atau jarak yang jarang diperhatikan dan mendapatkan efek yang sangat signifikan kalau itu dilupakan, yaitu gap ini. Kelihatan? Ini daun askruk, ini daun askruk, ini daging crankcase, ini daging crankcase. Ini ada gapnya, kelihatan? Gap ini sebelah kiri area magnet, yang ini sebelah kanan area kopling, itu harus sama. Sebentar saya lepas. Itu patokan yang sangat mendasar teman-teman ya. Saya hidupkan flashnya, kalian lihat yang gap sebelah kanan sekian, yang gap sebelah kiri sekian. Sama atau tidaknya kalian nilai sendiri ya. Triksnya macam-macam. Kalau kalian mau pakai fuller, kalian harus hafal kanan kiri mau pakai berapa. Kalau kalian mau pakai fuller dengan catatan crankcase standar ya. Crankcase standar itu tidak dipotong, itu crankcase-nya tidak dipersempit lagi. Oke, itu yang pertama. Bisa pakai fuller. Jadi pada waktu proses pemasangan, baik pakai tracker ataupun perambatan panas, itu di sela-sela daunnya ini kalian ganjel pakai fuller yang biasa buat nyetel klep itu ya. Setelah askruk masuk, fullernya jangan dicabut dulu, nunggu kering dulu biar ngunci sama bearing askruknya dulu, baru kalian cabut ya. Tapi kalian harus hafal kanan dan kiri mau pakai berapa mili itu kembali ke kalian. Saya nggak buka jurus di sini. Nanti kalau buka jurus nggak enak juga ya. Nah, jadi gap kanan kiri, daun kanan dan daun kiri ini harus imbang ya. Kenapa saya ngomong imbang? Karena pada mesin ini yang kemarin terlalu lari ke kiri. Kalau ada di video saya sebelumnya, saya ngomong kayaknya ada yang aneh dengan askruk ini, dan itu maksud saya, askruknya terlalu ke kiri. Kalau askruknya terlalu ke kiri, center piston ini nggak pas center. Ya betul, dia bisa jalan, ada gap ya kanan kiri, terus dipen pistonnya juga bisa kanan kiri. Tetapi kalau dari bawah, dari askruknya, daun askruknya ini sudah nggak center, jangan harap piston kalian bisa center, jangan harap liner kalian bisa bagus makanya, terutama Ninja. Dan liner kebanyakan kalau Ninja itu kan memutih ya teman-teman ya. Dan memutih yang normal pada Ninja sering saya jelaskan itu bagian atas atau bagian bawah. Kalau bagian atas berarti inletnya ini kotor. Kalau bagian bawah super kipnya kotor, jarang dibersihkan. Jadi ada banyak kerak-kerak dikit, debu-debu dikit yang ikut menggores liner pada blok Ninja kalian. Saya buktikan omongan saya kalau ini kemarin terlalu ke kiri. Oke. Saya pindahkan sebentar. Nah, ini bloknya. Ya. Blok Ninja yang sudah memutih sering saya jelaskan di video, antara ketiga baut ini bagian bawah atau depan bagian atas inlet ya, itu mutihnya pasti di sini atau di sini. Jarang sekali yang memutihnya nyamping. Bisa juga dia berputar kalau linernya sudah habis. Dan ini kan sebelah kiri nih kotak SAS. Kalian lihat putihnya itu, yang sebelah kanan bersih. Lihat, bersihkan sampai di sini. Dan si owner mengatakan memang putihnya sedikit waktu itu di belakang saja, karena ini blok kan beli copotan.
ya, kanan bersih ya. Saya hidupkan flashnya. Tuh, bersih ya, berhenti sampai di sini ya. Tapi yang sebelah kiri, loh, kelihatan. Nih, muter mulai ke depan sampai di sini nih sekarang. Dan si Om kebetulan hafal ya, kondisi bloknya, kondisi linernya memang awalnya cuma di belakang. Sekarang lari ke area kiri. Nih kelihatan mutenya ini yang bawah ini. Lah itu sampai ke kiri. Tuh sampai hampir ke depan nih. Sampai di sinilah lunasnya. Yang kanan bersih, loh bersih. Sampai di sini saja, ini nggak ada putih. Tuh elektrofusionnya masih nempel bagus. Nah, jadi ini saya taruh dulu bloknya. Nah, kenapa posisi pemasangan askruk itu sangat rawan, sangat sensitif di Ninja? Ini saya buktikan, bukan sekedar hanya teori yang tanpa pembuktian. Itu nanti jatuhnya ke berita hoax ya. Jadi kalian perhatikan posisi ini ya. Gap daun kanan, gap daun kiri itu harus center. Ya teman-teman ya. Ingat sekali lagi harus center. Caranya gimana nyenterkan? Bang, kalau saya sudah terlanjur ke kiri gimana? Kalau kalian berani dan kalian punya teknik, kalian ganjel ini. As magnetnya kalian pasang murnya, dipukul pakai palu karet, tapi harus ditata atau ditahan dengan kayu, baru dipukul pakai palu karet. Kalau kalian punya tekniknya dan kalian berani ya, dengan catatan crankcase sudah menutup beserta gearbox ya. Jadi jangan cuma crankcase separuh setelah masang daun. Kruk asnya kalian rasa terlalu mepet, kalian pukul, jangan, karena dia hanya satu tumpuan bearing, nanti yang ada malah gak balance lagi ya. Jadi harus ditutup semuanya crankcase, rasio dipasang semuanya ya. Posisi crankcase sudah rapat sempurna, itu baru dipukul, tapi harus punya skill dan tekniknya. Oke, harus punya skill dan tekniknya. Kalau kalian nggak punya skill dan tekniknya, yang ada malah gak balance lagi. Itu yang pertama. Kalau kalian nggak mau susah-susah, posisi seperti ini kalian pasang area gigi primer. Gigi primer kalian pasang semuanya, rapatkan, jangan memakai impact ya. Kalian rapatkan, kalian tahan sebelah magnet, kalian keraskan sini, maka askruk akan lari ke arah kanan gini. Oke, tetapi harus langsung jadi teman-teman ya, jangan terlalu langsung ke kanan. Kalau sudah ke kanan kalian tarik ke kiri lagi, itu gak bakal bisa center lagi nanti askruknya, gak bisa balance lagi. Kalau lebih amannya lagi ya, kalau kalian sudah hafal, kalau misalnya anggaplah saya ini terlalu ke kiri tapi saya masa bodoh, nanti aja lah saya center belakangan, ya udah saya pasang aja area kanan, saya pasang magnet, saya pasang, tapi saya harus ingat mana yang kurang lari, atau yang kanan kurang ke kiri, atau yang kiri kurang ke kanan. Kalau yang kiri kurang ke kanan ya otomatis as primer nanti dikeraskan, dengan catatan blok jangan dipasang dulu. Kalau blok dipasang beserta piston nggak kelihatan arahnya itu kurang berapa, dan ini perlu dilakukan pengukuran teman-teman ya, nggak asal. Dan untuk pengukuran daun kanan dan kiri ini next mungkin ya, berikutnya saja saya buatkan hitungannya, karena itu cukup sensitif. Keilmuan itu di mekanik Ninja. Jadi mungkin video saya kali ini saya ingin menjelaskan kalau masang askruk Ninja hati-hati. Itu yang pertama, yang pasti itu jarak ini kiri dan kanan harus sama. Dan yang kedua, nggak kalah penting, kalian kan melakukan pengeleman nih di arah sini sampai ke dalam itu wajib dibersihkan seperti ini. Ini sudah bersih tuh, nggak ada sisa lem ya. Nah kan ini dilem nih crankcase-nya kanan kiri pakai lem, sisanya ini dibersihkan, wajib bersih sampai bawah-bawah sana. Tuh bersih kan. Kalau nggak bersih dia pasti akan terlepas. Karena apa? Karena yang masuk ini bensin dengan oli samping, otomatis lemnya nanti bisa leleh, bisa lepas lah. Kalau lepas, kalau keluar kebakar sih nggak apa-apa kalau bener-bener leleh ya. Kalau dia jadi gumpalan-gumpalan terus masuk ke jalur ini, pelumasan bearing askruk kanan kiri ya, kelihatan ini itu, dan itu malah bahaya. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan saat kalian merangkai mesin Ninja setelah belah mesin ya, terutama di bagian askruk. Perhatikan gapnya kanan kiri, lemnya juga harus bersih. Oke, jadi saya rasa segini dulu deh video saya kali ini ya. Semoga ini bisa menambah keilmuan kalian dalam bidang motor Ninja. Oke, terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Makasih teman-teman.